Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Putri Cahyani, NPM 24311047. Di sini saya membawakan tema tentang qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar? Jadi, qada dan qadar itu adalah dua konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Keduanya berhubungan erat dengan keyakinan bahwa segala peristiwa yang terjadi, baik yang sebesar maupun kecil, sudah ditentukan oleh Allah sejak awal. Namun manusia tetap memiliki pilihan dan tanggung jawab. 1. Pengertian qada dan qadar. Qada berasal dari bahasa yang Arab yang berarti ketetapan atau keputusan. Dalam konteks Islam, qada adalah keputusan Allah yang bersifat mutlak tentang segala sesuatu yang akan terjadi, pada mencakup takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, baik dalam hal kehidupan, kematian, rezeki, maupun segala peristiwa lainnya. Qada lebih mengarah pada ketentuan Allah yang bersifat umum dan tidak diubah oleh manusia. Qadar berasal dari bahasa yang berarti takaran atau pengukuran. Dalam ajaran Islam, qadar adalah pelaksanaan atau perwujudan dari qada, yaitu berbagaimana takdir tersebut terjadi dalam kehidupan nyata. Qadar adalah detail-detail peristiwa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketetapannya. Qadar mencakup rincian takdir seperti kapan dan bagaimana suatu akan terjadi. Perdebatan mengenai qada dan qadar telah berlangsung lama dalam sejarah pemikiran Islam, melibatkan beberapa aliran teologi. Yang pertama, Jabariyah. Aliran ini berpendapat bahwa semua tindakan manusia sudah ditentukan oleh Allah, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan untuk memiliki. Mereka menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari ketentuan Allah semata. Kedua, Qadariyah. Berlawanan dengan Jabariyah, aliran ini menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Mereka percaya bahwa tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh Allah. 3. Asy'ariyah. Aliran ini mencoba menjembati kedua pandangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa meskipun manusia tidak memiliki kekuasaan mutlak, mereka tetap memiliki kasab atau usaha yang memungkinkan mereka untuk bertindak dalam batasan ketentuan Allah. 2. Dasar-dasar akidah tentang qada dan qadar. Konsep qada dan qadar merupakan bagian dari 6 pokok ajaran dalam akidah Islam yang disebut sebagai rukun iman. Salah satunya adalah beriman kepada takdir yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, iman kepada qada, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan Allah. Yang kedua, iman kepada qadar, meyakini bahwa segala takdir tersebut ditentukan oleh Allah berdasarkan hikmahnya. 3. Penjelasan tentang qada dan qadar dalam Al-Quran dan hadis. Qada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 34, di mana setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila batas waktu mereka tiba, mereka tidak bisa mengundurnya sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah dengan batas waktu yang pasti. Hadis tentang qada dan qadar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apa yang menimpa dirimu tidak akan pernah salah, dan apa yang tidak menimpa tidak akan pernah datang kepadamu. Sesungguhnya takdir itu sudah ditulis Lauhul Mahfuz atau papan yang terjadi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa takdir ditentukan oleh Allah dan kita sebagai umat manusia harus menerima segala ketentuannya dengan sabar dan tawakal. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar. 1. Surah Al-A'raf surah 7 ayat 34. Yaitu setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila batas waktu mereka tiba, mereka tidak bisa mengundurkannya, sesaat pun tidak bisa mengemajukannya. 2. Surah Al-Qamar surah 54 ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, yaitu qadar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir dan ukurannya yang sempurna. Setiap peristiwa ini di dunia ini termasuk kehidupan manusia sudah diatur dengan qadar yang pasti. 4. Hakikat dan perbedaan qada dan qadar. Qada adalah keputusan atau ketentuan Allah secara umum tentang segala hal yang akan terjadi di dunia ini, baik itu kehidupan, kematian, rezeki, dan segala sesuatu yang di luar kuasa manusia.
Qadar adalah penerapan atau manifestasi dari keputusan qada dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Qadar merupakan rincian takdir yang terjadi pada setiap individu. Meskipun sudah ditentukan oleh Allah, ini tidak berarti bahwa manusia tidak punya pilihan atau kebebasan. Islam mengajarkan bahwa meskipun takdir sudah ditentukan, manusia tetap memiliki kehendak bebas untuk memilih dan berusaha. 5. Qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, usaha dan doa. Meskipun Allah telah menentukan takdir, Islam tetap mendorong umatnya untuk berusaha dan berdoa. Doa adalah sarana untuk memohon kepada Allah agar takdir yang lebih baik diberikan kepada kita. 2. Tawakal atau pasrah. Setelah berusaha, seseorang muslim dianjurkan untuk bertawakal, yaitu menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi merupakan bentuk kepercayaan bahwa Allah mengetahui apa yang telah bagi hambanya. Ketiga, ketentuan yang bisa diubah. Beberapa takdir bisa berubah dengan doa, usaha, dan amal saleh. Misalnya umur dan rezeki adalah takdir yang bisa dipengaruhi oleh amal baik, sedangkan takdir lainnya seperti kematian tidak bisa diubah. 6. Ujian dan musibah. Musibah, penyakit, atau bencana dalam kehidupan sehari-hari sering kali dianggap sebagai bagian dari takdir. Islam mengajarkan bahwa musibah adalah ujian dari Allah untuk menguji kesabaran dan keteguhan iman seseorang. Dalam hal ini, umat Islam diajarkan untuk bersabar dan mencari hikmah di balik setiap kejadian. Kesimpulannya ialah, qada dan qadar adalah bagian integral dari iman seseorang muslim. Keduanya mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan lapang dada, namun tetap berusaha dan berdoa untuk mendapatkannya yang terbaik. Memahami qada dan qadar mengajarkan kita untuk tetap bersabar, tawakal, dan bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Sekian penjelasan dari saya tentang qada dan qadar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.